baru itu sebenarnya telah dikenakan oleh prajurit lain yang gugur di medan perang. Seragam dan sepatu mereka diambil, lalu dikirim kembali ke barisan belakang. Para pekerja wanita mencuci noda darah dari pakaian itu, dan penjahit memperbaikinya, tapi lupa memotong label nama karena terlalu banyak seragam yang harus diproses. Kemudian, seragam-seragam itu dikirim ke para bujang Jerman yang baru lulus pelatihan. Mas Supri sangat bersemangat. Ia segera mengenakan seragam barunya. Keesokan harinya, para rekrutan baru dengan penuh semangat melangkah ke medan perang. Namun, mereka langsung merengut. Artileri Prancis menyerang pasukan. Mas Supri buru-buru mengenakan masker gasnya. Para rekrutan baru saja tiba di parit dan langsung dipaksa menggunakan helmnya untuk membuang air keluar dari parit. Malam itu, Mas Supri ditugaskan untuk berjaga. Tapi kali ini dengan pelergun. Musuh melancarkan serangan artileri yang dahsyat. Mas Supri segera bersembunyi di dalam bunker. Saat itu, tubuhnya gemetar dan ia sangat menyesali keputusannya untuk bergabung menjadi tentara. Keesokan harinya, Mas Supri beruntung masih hidup. Parit penuh dengan mayat. Mas Supri diperintahkan untuk mengumpulkan label nama para korban. Saat itulah, akhirnya ia memahami dari mana asal seragam barunya dulu. 3 tahun kemudian, Mas Supri telah menjadi veteran. Menghadapi tembakan artileri musuh, Mas Supri tidak lagi takut. Ia menghindari peluru Prancis dengan cekatan. Para tentara Jerman menyerang parit dengan cepat. Mas Supri bahkan berhasil menemukan pos komando musuh dan menikmati makanan Prancis. Namun, meja itu mulai bergetar hebat. Bahkan, tikus-tikus pun lari panik. Mas Supri menyadari ada yang tidak beres dan segera keluar untuk memeriksa. Saat itu, beberapa kotak besi raksasa sedang bergerak ke arah mereka. Mas Supri tertegun. Peluru tak mampu menghentikan laju tank-tank itu. Tak lama kemudian, tank-tank tersebut melancarkan serangan terhadap pasukan Jerman. Mas Supri hanya bisa bersembunyi di parit sambil gemetar. Namun tank besar itu dengan kejam melindas parit tempat mereka bersembunyi. Pasukan Jerman hancur total. Mereka panik dan mulai melarikan diri. Menghadapi kekalahan sebesar ini, pemerintah Jerman akhirnya menandatangani perjanjian gencatan senjata. Tepat saat Mas Supri berpikir bahwa ia akan segera pulang, seorang perwira demi kehormatannya sendiri memerintahkan serangan 1 jam sebelum gencatan senjata dimulai. Saat itu, Mas Supri sudah mati rasa. Ia telah kehilangan jiwanya. Seperti zombie, ia berlari menyerang musuh. Akhirnya, Mas Supri tak pernah kembali ke Jerman dan label namanya diambil oleh seorang rekrutan baru, sama seperti 3 tahun yang lalu. Yang ingin menonton film berjudul All Quiet on the Western Front